Oke sahabat Tiso, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Bang Ananda ya guys. Welcome back to my channel Mas Bro. Jadi kebetulan hari ini Bang Ananda check up diesel sebagai penggerak penggilingan padi lokal ya guys. Baik sahabat, jadi mesin ini kendalanya ceket atau macet total ya guys. Baik sahabat, ini kebetulan sudah kita bongkar. Baik sahabat, jadi seperti inilah kondisi mesinnya ya guys. Sudah kita bongkar karena ini harus segera beroperasional ya guys. Nah ini sudah kita bongkar karena ini hanya mengalami macet di bagian askrupnya ya guys, di metal jalannya. Baik sahabat bisa. Nah ini kebetulan kemarin itu susah juga ya guys. Ini macet bautnya hingga menyebabkan patah seperti ini baut stang pistonnya. Dan mungkin ini nanti kita akan slip ya guys, nanti di operasi. Baik sahabat bisa. Dan seperti inilah kondisi mesin. Dan sebagai informasi, ini adalah mesin dari seri ZH1130K ya guys. Sebelum lanjut, salam santun, salam sukses selalu buat semuanya sahabat diesel dimanapun Anda berada, dan semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya robbal alamin. Baik sahabat diesel, dan nanti kita akan slap askrupnya, dan lanjut terus, jangan kemana-mana, ikuti videonya. Lanjut teman-teman, ini mesin dari seri ZH1130K ya guys. Di sini Bang Ananda hanya mau menyampaikan gimana cara kerja oli untuk ZH1130K ya guys. Jadi nggak seperti dari seri 1110 ataupun dari S1110 ataupun dari ZS 1110 1115 itu berbeda ya guys. Dan di sini perlu diketahui bahwasanya setiap mesin itu ada yang dinamakan metal duduk ya guys. Nah posisi metal duduk itu berbeda-beda di setiap seri mesin ya guys. Baik sahabat diesel, dan ini khususnya untuk seri ZH1130K ya guys. Jadi metal duduk itu berposisi di sini guys. Nah ini adalah metal duduk untuk 1130K khususnya. Ini bisa kita dapatkan di toko ya guys. Jadi enggak seperti tipe lawas, khususnya 1110 dari seri S itu harus kita bikin di bengkel bubut karena itu menyatu dengan housing bearingnya di sini guys. Nah di sini baik sahabat diesel, untuk S1110 itu metal duduk berposisi di housing bearingnya di sini guys. Baik sahabat, jadi jika memang ada masalah di metal duduk itu kita harus bikin yang baru di bengkel bubut ya guys. Jadi nggak seperti mesin seri ZH ini guys. Baik sahabat diesel, nah ini untuk seri 1130K itu metal duduk berposisi di sini guys. Baik sahabat diesel, nah salah satu contoh itu adalah mesin yang belum kita servis, ini dari 1110 guys. Jadi metal duduk berposisi di bagian roda gilanya. Baik sahabat diesel, kembali lagi ke mesin 1130 ini ya guys. Nah ini adalah posisi metal duduknya. Baik sahabat diesel, nah ini untuk kita bahas yang pertama, ini dari pompa oli dulu ya guys. Baik sahabat, jadi pompa oli ini bekerja memompa oli, mengisap oli dan memompanya lewat ke sini guys. Nah di sini ada lubang. Setelah mengisap oli, ini oli masuk ke sini guys. Nah masuk ke sini ke housing bearingnya lewat jalur ini guys. Di sini ada coakannya lewat jalur ini, sekelilingnya di sini ada coakan. Nah ini yang dinamakan jalur oli. Nah setelah masuk sini, baik sahabat, ini langsung masuk lagi ke sini guys. Nah di sini ada lubang lagi dan masuk di sini. Nah di sini berbagi transfer untuk
melumasi bagian pelatuk led ke depan ya guys, ke rocker armnya. Baik sahabat diesel, di samping ke metal duduk, di sini berbagi transfer ke depan ke rocker armnya. Dan sini, nah ini sini ada jalur oli guys. Nah ini adalah jalur oli dari housing bearingnya masuk ke jalur oli di sini. Nah di sini langsung masuk ke metal duduknya di sini guys. Baik sahabat, nah masuk ke metal duduk. Nah untuk melumasi metal duduk ini dan lalu masuk ke askruknya untuk melumasi nantinya metal jalannya. Baik sahabat diesel, nah jika ada masalah oli itu tidak maksimal melumasi metal jalannya ataupun ke indikatornya di sini. Baik sahabat diesel, indikator untuk ZH 1130K itu berada di blok belakang tutup. Nah di sini guys. Jadi jika indikator ini tidak maksimal, baik sahabat diesel, untuk mesin JD khusus ZH 1130 khususnya, nah ini kalau tidak maksimal ini kan langsung dekat posisi dekat pompanya ya guys. Jadi kalau ini tidak maksimal itu kemungkinan besar ini dari pompa yang bermasalah. Akan tetapi jika pompa baru, metal jalan selalu rusak ya guys. Baik sahabat, metal jalan selalu rusak. Baik sahabat, nah ini bermasalah di sini guys. Di sini, nah di sini ada lubang. Baik sahabat diesel, di sini ada lubang saluran oli ya guys. Jika metal duduk ini longgar di askruknya, itu oli akan kembali lagi masuk. Jadi tidak menekan langsung ke metal jalannya. Jadi seperti itulah, walaupun pompa oli baru tetapi metal jalan selalu habis atau gancet, itu bermasalah di sini guys. Baik sahabat diesel, jadi seperti itulah. Sekali lagi jalurnya ini untuk biar kita paham ya guys. Jadi dari pompa itu langsung masuk ke housing bearingnya di sini melalui jalur ini guys. Nah jalur ini dan masuk lagi di sini. Baik sahabat diesel, nah di sini masuk berbagi transfer ke rocker arm dan juga ke metal duduknya. Baik sahabat diesel, nah di sini posisi metal duduk seperti ini kalau kita lihat di dalam guys. Nah di sini, nah di sini ada bearing ya guys, bearing untuk di bagian gear top setnya. Baik sahabat diesel, jadi seperti itulah. Jika memang ada kendala pompa oli baru, akan tetapi metal jalan selalu kena ya guys. Nah disinilah permasalahannya di metal duduk ini guys. Baik sahabat diesel, jadi metal duduk untuk ZH 1130K itu berposisi di sini. Baik sahabat diesel, di bagian gear top setnya ya guys. Baik sahabat diesel, jadi seperti itulah. Berbeda dengan mesin yang di sana guys, itu tipe 1110 ya guys. 1110 yang memang posisi metal duduk di housing bearingnya di sini. Dan kalau memang mengalami kelonggaran di metal duduk, itu kita harus bikin di bengkel bubut. Akan tetapi kalau mesin ini kita tinggal beli dan tersedia di toko-toko ya guys. Nah ini adalah metal duduk untuk berbagi transfer ke metal jalannya. Baik sahabat, jadi seperti itulah cara kerja oli untuk ZH 1130K khususnya ya guys. Baik sahabat diesel, dan nanti semuanya akan kita pasangkan askruknya, itu kita lagi operasi dulu ya guys ke bengkel bubut. Kita dioperasi, entah operasi berapa, karena memang mengalami kerusakan yang cukup parah. Baik sahabat, ini adalah saringan oli ya guys, saringan oli yang ada di dalam ruangan mesin ya guys. Nah ini untuk penyaringan oli sebelum dihisap oleh pompanya di sini guys. Jadi nah di sini terdapat baut ya guys, baut
Nepal, baik sahabat diesel. Nah di sini terdiri dari ring ya guys, 2 ring. Jadi di sisi sebelah kiri dan kanan itu kita pakai ring. Di baut ini pakai ring ya guys. Nah di sini jika indikator ataupun pompa oli itu lemah untuk menghisap olinya dan menekan ke indikator, nah di sini juga bisa mengakibatkan pompa oli itu kurang menghisap dengan maksimal dikarenakan ini bocor gas. Nah di sini ada ring ya guys, ring sejenis ring tembaga ya guys, kuning seperti ini. Nah ini harus hati-hati kalau kita pasangkan, ini harus benar-benar kencang agar nantinya tidak bocor udara ataupun hawa ya guys, yang mengakibatkan nantinya pompa oli itu ngepos saat menghisap olinya lewat saringan ini guys. Jadi posisinya di sini guys. Nah kita masukkan di sini, dan di sini terdapat lubang ke pompa olinya ya guys, ke lubang saluran seperti ini guys. Baik sahabat, jadi kita kencangkan seperti ini guys. Nah ini kita harus hati-hati agar ring nepalnya jangan sampai bocor ya guys, karena nantinya kinerja dari pompa itu akan berkurang karena ngepos ya guys. Baik sahabat, kita tinggal kencangkan bautnya ini dengan maksimal ya guys, jangan sampai terlalu kendor ataupun kurang kencang ya guys. Jadi kita kencangkan baut ini dengan maksimal ya guys, seperti ini. Nah kalau ini sudah kencang, itu kinerja pompa akan maksimal menghisap olinya dari ruangan mesin dan ditransfer ke lubang di sini guys. Baik sahabat, dan masuk ke lubang yang ini berbagi starter ke rocker arm dan juga ke metal duduknya. Baik sahabat diesel, jadi sekali lagi kita harus hati-hati untuk memasangkan saringan oli yang disitu terdapat baut nepalnya dengan ring ya guys, ring gasketnya. Jadi kita harus benar-benar memasangkan baut tersebut, jangan sampai. Lanjut sahabat, ini askrub sudah kita proses ya guys. Ini menjadi proses 025 ya guys. Jadi asalnya standar, dikarenakan askrubnya itu kena, ini kita proses menjadi 025 ya guys. Baik sahabat, nah ini jadi kondisinya seperti ini, harusnya tidak seperti yang tadi itu rusak ya guys. Baik sahabat diesel, nah ini nanti kita akan pasangkan ke silinder bloknya. Baik sahabat diesel, nah ini juga pompa oli sudah kita pasangkan, kita ganti yang baru ya guys. Baik sahabat diesel, jadi kinerjanya seperti ini guys. Jadi kita putarkan ke arah kanan, ke sini ya guys, ke arah kanan. Nah di sini, nah bisa kita lihat di sini keluar oli ya guys. Jadi ciri pompa itu memompa atau bekerja dengan baik. Dan baik sahabat, nah di sini bisa kita lihat, nah di sini juga terdapat oli dari lubang pompanya di sini yang nantinya akan masuk ke area housing bearingnya di sini, dan nanti akan masuk lagi ke sini guys. Baik sahabat diesel, nah ini kalau kita putarkan, nah seperti ini guys, kita putarkan, nah ini keluar dari sini. Baik sahabat diesel, ini tandanya pompa oli bekerja dengan baik. Baik sahabat diesel, jadi seperti itulah kira-kira secara teori dari cara kerja oli untuk JH 1130K ya guys.
Baik sahabat diesel, dan mungkin Bang Ananda hanya bisa menyampaikan pengalaman tentang cara kerja oli untuk ZH1130K pada khususnya di mesin ini. Jadi sebagaimana yang saya sampaikan dari tadi tentang cara kerja oli, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat semuanya sahabat diesel dimanapun Anda berada. Dan nanti ini semua akan kita pasangkan dan kita hidupkan mesinnya untuk kembali beroperasional ya guys. Baik sahabat diesel, sekali lagi apa yang saya bagikan dan juga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk semuanya, baik sahabat diesel, untuk sahabat dimanapun Anda berada. Dan mungkin cukup sampai di sini Bang Ananda berbagi tips dan juga berbagi pengalaman, karena intinya Bang Ananda hanya menyampaikan cara kerja oli dan juga sistem dari metal duduk untuk ZH1130. Baik sahabat diesel, dan usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.